Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Popi selaku dosen pengampu yang telah memberikan waktu untuk kelompok 2 untuk memaparkan hasil kerja kelompok kami dengan judul literasi keuangan. Sebelum kami menyampaikan hasil diskusi kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 yang terdiri dari Diva Prasetyo, Rizka Dwi Putri, dan saya sendiri Sarah Yuliani. Untuk pemaparan materi, saya serahkan kepada Diva Prasetyo. Kepada Diva, dipersilahkan. Literasi keuangan, pengembangan keuangan, dan pengaruh perusahaan kecil. Pengertian literasi keuangan. Literasi keuangan adalah sebagai kemampuan mengelola keuangan agar hidup bisa lebih sejahtera di masa yang akan datang. Bukan hanya sekedar pengetahuan untuk mengelola keuangan saja, namun juga dapat dilakukan dalam perilaku tiap individu untuk meningkatkan literasi keuangan. Inisiatif dan teori global yang menyoroti pentingnya UKM untuk pertumbuhan ekonomi yang seimbang yang telah memotivasi untuk mengeksplorasi faktor-faktor penentu. Struktur modal yang berbeda dengan perusahaan besar juga menghadapi kendala dalam memperoleh pembiayaan eksternal karena keterbatasan agunan. Bagi UKM, hutang bank merupakan sumber pembiayaan utama dan mereka menghadapi banyak tantangan dalam memperoleh utang yang disekuritisasi atau dijamin. Hambatan utama dalam memperoleh hutang adalah penilaian aset yang tidak berwujud. Tantangan-tantangan ini meningkatkan biaya transaksi utang UKM. Pasca krisis keuangan global, banyak negara memperkenalkan inisiatif kelembagaan sementara seperti mediasi, kredit untuk mengurangi asimetri informasi antara UKM dan lembaga keuangan. Prakarsa ini memberikan hasil yang berbeda di seluruh negara berdasarkan lingkungan hukum dan peraturan, jenis skema penjaminan atau skema penjaminan swasta versus publik, dan rancangan skema. Perusahaan menganggap akses keuangan sebagai hambatan yang paling serius dalam operasi bisnis mereka. Selain prosedur aplikasi yang rumit, minat yang kurang baik, suku bunga, dan ukuran dan jatuh tempo pinjaman yang tidak mencukupi adalah persepsi negatif perusahaan kecil tentang persetujuan aplikasi utang. Dampak literasi keuangan terhadap leverage UKM dan mekanisme hubungan. Literasi keuangan, pemilik UKM memiliki hubungan positif dengan akses keuangan dan pertumbuhan perusahaan. Pertimbangan karakteristik pribadi pemilik UKM seperti pengalaman, literasi keuangan, dan pendidikan. Ketika mempelajari determinan leverage UKM menjadi faktor penentu keuangan. Terima kasih kepada Diva. Pemaparan materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Rizka Dwi Putri. Kepada Rizka kami persilahkan. Kajian literatur dan pengembangan hipotesis. Yang pertama, literasi keuangan dan tingkat. Literasi keuangan mempengaruhi beberapa aspek pengambilan keputusan keuangan seperti partisipasi pasar saham, pilihan produk keuangan yang kompleks, dan keputusan investasi yang lebih cerdas dan terdiverifikasi. Literasi keuangan berhubungan positif dengan partisipasi dalam pasar keuangan, menunjukkan bahwa individu yang melek finansial lebih cenderung memilih hipotek standar yang memerlukan kejelasan kewajiban keuangan yang diharapkan daripada produk hipotek alternatif. Yang kedua, literasi keuangan, pengembangan keuangan, pembangunan keuangan
mengukur seberapa baik sistem keuangan mengidentifikasi peluang investasi, memobilisasi, dan mengumpulkan tabungan, mengalokasikan sumber daya keuangan secara efisien, mendiverifikasi risiko, memantau sumber daya yang dialokasikan, dan berkontribusi terhadap pertukaran barang dan jasa. Literasi keuangan dapat berkontribusi pada keterampilan bisnis UKM dengan meningkatkan pengetahuan mereka tentang produk dan prosedur pembiayaan. Selanjutnya, dapat membantu mereka menavigasi prosedur yang rumit dan membangun hubungan untuk mendapatkan hutang melalui sistem keuangan. Secara positif, memoderasi hubungan antara literasi keuangan dan daya ungkit. Kebangkrutan dan biaya transaksi serta literasi keuangan. Pengurangan biaya transaksi yang dapat menghasilkan leverage dan yang lebih tinggi bagi UKM. Pengurangan biaya transaksi yang dapat menghasilkan leverage yang lebih tinggi bagi UKM. Lingkungan kelembagaan yang lebih baik karena biaya transaksi mengarahkan untuk menghindari pembiayaan hutang. Simetri informasi, hitungan apapun, dan kecerobohan finansial. Asimetri informasi antara perusahaan dan kreditur dapat mempengaruhi Berger. Perusahaan di negara-negara dengan institusi yang mendorong informasi memiliki biaya asimetri, informasi yang lebih rendah dan cenderung menggunakan lebih banyak utang. Lingkungan asimetri informasi yang tinggi dapat menimbulkan hubungan antara negatif antara literasi, keuangan, dan leverage, atau secara efektif memoderasi hubungan positif antara literasi keuangan dan leverage. Manfaat desain empiris. Ukuran leverage yang luas dihitung sebagai rasio total kewajiban terhadap total aset. Pertimbangan nilai yang hilang untuk total komponen utang. Menggunakan ukuran luas dari sewa sebagai variabel dependen untuk menguji perbedaan dampak keuangan terhadap utang dan hutang jangka pendek. Mempertimbangkan dua ukuran lain, leverage jangka panjang yang dihitung sebagai rasio kewajiban tidak lancar terhadap total aset dan leverage jangka pendek dihitung sebagai rasio kewajiban lancar terhadap total aset. Terima kasih kami ucapkan kepada Rizka. Selanjutnya saya akan membacakan materi selanjutnya. Indeks Clapper literasi keuangan yang pertama ada diversifikasi risiko, yang kedua ada numerisasi dasar, yang ketiga ada inflasi, dan yang keempat adalah bunga majemuk. Kemampuan dasar menghitung dapat berkontribusi pada kemampuan keuangan dasar di SMEX. Pengetahuan tentang peracikan bunga, diversifikasi risiko, dan inflasi sangat penting untuk penganggaran kinerja dan evaluasi proyek serta kontrak. Kesimpulan, suatu negara sampel yang melek finansial atau proporsi orang yang menjawab dengan benar setidaknya 3 dari 4 pertanyaan, sementara berhitung dasar dapat berkontribusi pada kemampuan keuangan dasar di UKM. Pengetahuan tentang bunga inflasi sangat majemuk, diversifikasi risiko, dan untuk penganggaran kinerja dan evaluasi proyek dan kontrak. Demikianlah hasil pemaparan materi diskusi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.